Perkenalkan, kami dari kelompok 91 yang beranggota Ega Maureen Jevi dengan NIM D100-200-116 dan saya Muhammad Farizal Yatimah Ramzah dengan NIM D100-200-122. Sebelumnya kami di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara-cara membuat laporan tugas desain geometrik jalan. Kami diberikan soal dengan ketentuan sebagai berikut. Tipe jalan perkotaan, skala peta 1/20.000, fungsi lokal FLR 50.000. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu bab 1. Ada bab 2, perhitungan trase dan long profile. Tabel interpolasi tinggi titik, yaitu tabel interpolasi tinggi titik trase 1 sampai trase 3 yang berisi STA, panjang jarak, tinggi kontur, dan tinggi titik. Selanjutnya ada tabel jarak kanan kiri trase 1 sampai trase 3 yang berisi panjang jarak, tinggi kontur, dan tinggi titik. Ada tabel kelandaian melintang trase yang berisikan STA, ketinggian kanan kiri, delta H, lebar potongan, pelandaian, dan klarifikasi medan. 1 sampai 3 sama. Terus ada tabel pelandaian memanjang trase yang berisikan STA, ketinggian, delta H, panjang, dan pelandaian. Selanjutnya ada analisa perhitungan asimut trase 1 sampai trase 3, yaitu ada titik koordinat, asimut, terus panjang trase jalan, dan D total. D total yaitu jarak panjang total trase. Sama trase 2 rumusnya. Trase 3 juga sama. Nah, di sini ada tabel asimut trase 1 sampai trase 3. Nah, data di dalam tabel yaitu data yang telah dihitung dari analisa sebelumnya. Selanjutnya ada gambar trase 1, gambar asimut trase 2, gambar asimut trase 3, dan gambar asimut trase 1, 2, 3. Selanjutnya perhitungan persimpangan jalan raya baru dengan jalan raya lama trase 1 sampai trase 3 dengan menggunakan rumus yang sama seperti pada layar. Di sini ada gambar penampang memanjang trase 1 dengan skala vertikal 1/400, skala horizontal 1/20.000. Trase 2 sama dengan skala 1/400, skala horizontal banding 1/20.000. Begitu juga pun trase 3. Selanjutnya ada parameter pemilihan jalan. Nah, dari parameter di sini ada kelandaian melintang, kelandaian memanjang, alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, jumlah galian, jumlah timbunan dan galian, posisi dengan jalan rel kereta api, dan jarak total. Dari di sini diambil nilai yang paling kecil. Yang paling kecil yaitu trase 2. Terus selanjutnya ada pemilihan trase terbaik dengan parameter kelandaian melintang, kelandaian memanjang, alinyemen horizontal, vertikal, jumlah galian, jumlah timbunan dan galian, dengan posisi dengan jalan kereta api, jarak total. Nah, di sini diambil nilai poin yang paling banyak, yaitu trase 2 sebanyak 5 poin. Ada analisa pemilihan trase terbaik. Selanjutnya bab 3, kriteria jalan. Untuk menentukan kriteria jalan itu nilai ini diambil dari RSNI yang terdiri dari klarifikasi medan, kecepatan rencana, volume lalu lintas harian rata-rata, daerah pengawasan jalan, lebar jalan dan bahu jalan minimum, lebar jalur
jalur ideal, kemiringan melintang perkerasan, kemiringan melintang bahu jalan, jarak pandang henti, jarak pandang miniap, panjang lengkung minimum, panjang jari-jari tikungan minimum, panjang minimum lengkung peralihan, tingkat kelandaian melintang maksimum, panjang jari-jari tikungan, panjang minimum lengkung vertikal jempung, panjang minimum lengkung vertikal cekung, tipe jalur lalu lintas. Selanjutnya, bab 4 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Bab 4. Alignment horizontal. Di sini kita memilih trase alternatif 2. Kemudian ada perhitungan lengkung horizontal. Pada tikungan 1, data-data yang diperoleh ada sudut, VR, R-min, RC, E, dan LS-min. Dilanjut analisa perhitungan. Kita mencari T, E, dan L. Kemudian ada syarat lengkung. Dengan rumus 2 kali T lebih besar daripada L. Diperoleh hasil 84.336 lebih besar daripada 84.291. Kemudian pada tikungan 2 juga sama, tikungan 3 juga sama, tikungan 4 sama. Lalu di sini ada gambar tikungan 1 full circle dengan skala 1:5000. Kemudian tikungan 2 full circle dengan skala yang sama 1:5000. Dilanjut tikungan 3 full circle dengan skala 1:5000. Lalu ada tikungan 4 full circle, skalanya juga sama yaitu 1:5000. Dilanjut dengan gambar diagram super elevasi PI1 dengan skala 1:5000. Lalu gambar diagram super elevasi PI2 dengan skala 1:5000. Dilanjut diagram super elevasi PI3 dengan skala yang sama yaitu 1:5000. Yang terakhir ada diagram super elevasi PI1 dengan skala yang sama yaitu 1:5000. Lalu ada perhitungan pelebaran perkerasan. Ini pada tikungan 1 dilanjut dengan perhitungan dan diperoleh kesimpulan karena B lebih besar daripada W, maka perlu pelebaran perkerasan pada tikungan 1 sebesar 2000,242 meter. Pada tikungan 2 juga sama, diperoleh pelebaran perkerasan pada tikungan 2 sebesar 2000,242 meter. Pada tikungan 3 diperoleh hasil 2242 meter. Tikungan 4 juga sama yaitu 2242 meter. Lalu ada perhitungan kebebasan samping pada tikungan. Data-datanya meliputi VR, R, W, LC, jarak pandang henti, jarak pandang mendahului, lebar pengawasan minimal. Lanjut dengan perhitungan ada kebebasan samping yang tersedia, kemudian ada jarak pandang henti, kebebasan samping yang diperlukan. Ini pada tikungan 2 juga sama, kemudian tikungan 3 sama, tikungan 4 juga sama. Lalu ada perhitungan stationing. Pada perhitungan stationing ada 4 tikungan. Berikut ini ada tikungan 1, kita mencari STAP1, STATC1, kemudian STACT1. Pada tikungan 2 kita juga mencari STAPI2, STATC2, STACT2. Kemudian perhitungan stationing pada tikungan 3 kita juga mencari STAPI3, STATC3, lalu STACT3. Pada tikungan 4 juga sama, mencari STAPI4, STATC4, dan STACT4. Berikut ini ada detail perhitungan STAPI1 dengan skala 1:8000. Dilanjut perhitungan STAPI2 dengan skala yang sama yaitu 1:8000. Ini gambar STAPI3 dengan skala yang sama 1:8000. Dilanjut dengan perhitungan STAPI4 dengan skala 1:8000. Lalu ini ada perhitungan stationing dengan skala 1:20.000.
Kemudian ada perhitungan kontrol overlapping lengkung horizontal. Kita mencari data dari STAB sampai STAJ. Kemudian dilanjut dengan perhitungan kontrol overlapping tikungan daerah tangan. Dan diambil kesimpulan A lebih besar dari A min, maka tikungan yang direncanakan aman. Lalu ada gambar kontrol overlapping dengan skala 1:20.000. Dilanjut perhitungan panjang jalan, meliputi panjang tikungan atau LC, panjang daerah lurus, panjang jalan total, selisih panjang jalan dengan trase. Lalu di sini ada tabel galian dan timbunan jalan trase 1 yang meliputi STA, MTA, RMJ, LPJ, beda tinggi, L dan volume, cut atau fill. Di sini juga masih sama. Dan diperoleh hasil cut sebesar min 665,90, fill 945,46 dengan total 1611,37 meter kubik. Kemudian di sini ada tabel galian dan timbunan jalan trase 2 yang meliputi STA, MTA, RMJ, LPJ, beda tinggi, L, volume, cut atau fill. Di sini juga sama dan diperoleh hasil cut min 1751,13, fill 1421,54 dengan total 3172,67. Di sini juga ada tabel galian dan timbunan jalan trase 3 yang meliputi STA, MTA, RMJ, LPJ, beda tinggi, L, volume, cut atau fill. Yang diperoleh hasil cut min 609,28, fill 842,52 dengan total 1451,79. Bab 5 ada alinyemen vertikal. Yang pertama ada perhitungan kelandaian memanjang dan letak PPV yang meliputi elevasi rencana, stationing, kelandaian memanjang. Dilanjut perhitungan lengkung vertikal. Yang pertama ada lengkung vertikal cekung PPV 1. Kita mencari grade 1, grade 2. Lalu panjang LV didapat dari persyaratan syarat keamanan, syarat kenyamanan, syarat keluasan bentuk, syarat drainase. Lalu ada perhitungan stationing juga. Yang kedua, lengkung vertikal PPV 2 dengan cara yang sama. Kemudian lengkung vertikal PPV 3 juga dengan cara yang sama. Yang ini lengkung vertikal PPV 4 dengan cara yang sama juga. Kemudian ada gambar lengkung vertikal cekung PPV 1 dengan skala 1:80. Kemudian ada lengkung vertikal cekung PPV 2 dengan skala 1:80. Lalu lengkung vertikal cekung PPV 3 dengan skala yang sama 1:80. Dan ini ada lengkung vertikal cekung PPV 4 dengan skala yang sama yaitu 1:80. Sedangkan ini ada gambar alinyemen vertikal dengan skala 1:20.000. Lalu ada perhitungan kontrol kelandaian maksimum. Kemudian ada kontrol panjang kritis. Lalu perhitungan kontrol overlapping. Bab 6 cross section. Di sini ada tabel volume galian dan timbunan STA 0 sampai 10.411 yang meliputi STA, jarak, galian dan timbunan. Dengan total akhir galian 99.021,50 meter kubik, sedangkan timbunan 13.533,50 meter per kubik. Dilanjut ini ada gambar potongan melintang STA 0. Ini juga sama, gambar ini sampai STA 10.400
11. Kemudian ini ada detail gambar besarnya. Ada gambar situasi rencana jalan dengan skala vertikal 1:750, skala horizontal 1:7500. Kemudian gambar kedua ada gambar detail simpang dengan skala 1:200. Lalu ada gambar sudut azimut dengan skala 1:2000. Lalu ada gambar diagram super elevasi dengan skala 1:5000. Gambar alinyemen horizontal, gambar alinyemen vertikal, gambar potongan A1 jalan raya baru dengan skala 1:250. Kemudian gambar potongan B1 jalan rel kereta dengan skala 1:250. Di sini juga ada gambar potongan melintang dengan skala 1:100. Gambar penampang memanjang trase 2 karena kita memilih trase 2 sebagai gambar jalannya dengan skala vertikal 1:400, skala horizontal 1:20.000. Ini detail drainase. Kemudian di sini ada penutup. Dilanjut dengan lampiran dengan ketentuan soal rencana geometrik jalan raya dengan ketentuan perkotaan, lokasi jalan B sampai C, skala peta 1:20.000, panjang jalan menyesuaikan peta dan skala, fungsi jalan lokal, klasifikasi medan menyesuaikan identifikasi peta topografi, FLR-nya lebih dari 50.000. Ini perencanaan tugas yang mencakup perencanaan trase jalan dengan 3 alternatif dilengkapi penampang memanjang. Perencanaan alinyemen horizontal, tikungan, diagram super elevasi, potongan di daerah tikungan, ruang bebas samping, JPH, JPM, pelebaran. Perencanaan alinyemen vertikal yang meliputi kelandaian, lengkung vertikal, jalur pendakian. Lalu ada plan jalan, gambar perlintasan dan persimpangan jalan, gambar saluran tepi dan gorong-gorong, dan yang terakhir ada volume galian dan timbunan. Ini peta 4. Kemudian ini ada tabel konstruksi jalan raya. Dilanjut ada lampiran RSNI Standar Nasional Indonesia Geometrik Jalan Perkotaan. Karena soal kita mendapat perkotaan, maka kita mengacu pada buku RSNI ini. Sekian penjelasan laporan TDGJ dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.